Ya, hari ini ada Sherigan dan Dokter Yuliana. Kita sebuah kesempatan baik banget. Saya harus memilih yang sifatnya organik, karena organik itu lebih bisa diterima oleh tubuh kita. Dan sifatnya lebih aman bagi ginjal dan liver saya. Makanya kenapa setiap produk yang dikenalkan saya, yang saya pertama sering tanya adalah, produk kamu organik nggak? Karena itu, saya tanya, punya sertifikat organiknya enggak? Kenapa saya Suba Utsu saya berani minum? Karena punya sertifikat organik. Kalau tidak punya sertifikat organik, sorry, saya pun tidak mau minum. Ternyata setelah saya coba beberapa bulan, saya mulai memperhatikan kemampuan daya ingat saya semakin membaik. Ini yang membuat saya tertarik dengan produk ini, dengan SOP. Dan karena itu saya mau mempelajarinya. Mengenai penelitian yang dilakukan di Washington University. Mereka sedang lakukan penelitian terhadap atau NK cell. Kenapa? Karena NK cell ini ternyata punya keistimewaan. Kalau teman-teman mau tahu, saya nih dokter, saya hampir belum pernah dengar NK cell. Pernah, tapi bukan dari kuliah atau apa ya, dari luaran seperti itu. Itu pun hanya sepintas. Ternyata bukan saya saja, banyak sekali dokter-dokter yang juga mungkin hanya mendengar nama NK cell. Mungkin sekarang ini istilahnya semakin populer. Kalau beberapa tahun yang lalu rasanya belum sepopuler sekarang, karena apalagi nih teman-teman selalu istilahnya memperkenalkan ini loh ada NK cell. Nah teman-teman sendiri tahu nggak apa keistimewaan NK cell ini? Ternyata sekarang ini Washington University saja sedang mengembangkan sedang riset untuk yang namanya imunoterapi. Imunoterapi ini adalah terapi untuk pasien kanker yang istilahnya mungkin sudah di kemo, udah nggak bisa, udah nggak berhasil karena indeks angka kankernya naik terus. Akhirnya diusahakan dengan imunoterapi. Nah, ternyata imunoterapi ini berbasis ada beberapa yang saya tahu kayak berbasis sel limfosit T ada. Ternyata Washington University sedang mengembangkan ke NK cell. Karena NK cell ini lebih menjamin, istilahnya mereka melakukan riset itu lebih kelihatan hasilnya lebih baik. Dan lebih aman dibandingkan limfosit T. Karena tidak menimbulkan badai sitokin. Nah, teman-teman tahu, bukan seperti, jadi NK cell ini pun kalau mau jujur tidak bisa hanya istilahnya, oh diambil NK cell-nya aja tuh. Ada seperti orang kalau dia istilahnya diinduksi atau dipapar dengan namanya interleukin 12, 15, 18. Itu akan membuat NK cell ini menjadi aktif untuk membunuh sel kanker. Nah, kalau teman-teman baca di Utsukushi, di brosurnya kan, Utsukushi di dalam usus mengaktifkan interleukin 12 dan interferon gamma yang jika digabung akan mengaktifkan NK cell kita. Jadi istilahnya akibat Utsukushi, kalau tanpa Utsukushi belum tentu NK cell ini akan aktif seperti itu. Ini dia yang saya pikir ini adalah tentu riset dari mereka para ahli, profesor AFC di Jepang itu yang menemukan istilahnya saya mungkin formula atau racikan mereka sehingga bisa mengaktifkan NK cell ini. Ini tidak gampang dan tidak bisa asal-asalan.
Jadi tentu ada sesuatu yang sehingga bisa membuat NK sel kita menjadi aktif. Bahkan saya baca di beberapa jurnal, ternyata NK sel ini adalah garda terdepan. Garda terdepan. Karena dulu saya juga nggak tahu NK sel itu apa. Saya cuma tahu salah satu ya sel imunitas. Nah, sel imunitas ini memang banyak. Yang saya tahu untuk membunuh sel kanker itu ada 2. Sel limfosit T dan NK sel. Tapi sel limfosit T ternyata yang saya baca, dia bisa istilahnya dibohongin dengan sel kanker karena sel kanker itu termasuk sel yang sangat cerdas. Dia bisa sembunyi dari sel T sehingga sel T tidak bisa menemukan dia. Tapi NK sel tidak bisa dibohongin. NK sel bisa menemukan sel kanker tadi. Kalau saya lihat seperti itu, wah ini sel luar biasa sekali. Ini yang semakin menarik saya. Ini yang membuat saya semakin tertarik sekali. Jadi, kenapa saya jadi kepengen, istilahnya saya begitu kepengen sharing untuk ke teman-teman saya. Tadinya saya bukan apa-apa, mungkin saya termasuk, sebenarnya kalau teman-teman lihat saya, sepertinya saya ini orang yang ekstrovert ya. Sebetulnya saya itu introvert, tapi karena saya sebetulnya tidak terlalu suka dipublikasikan atau di ini ya. Tapi karena Mrs. Sherry ini selalu sudah berkali-kali berkata kepada saya, Dok, mungkin dokter bisa sharing karena ini bisa memberkati. Tadinya saya cuma pikir untuk share ke teman-teman grup-grup aja yang dekat-dekat atau kenalan saya aja. Tapi saya nggak ingin secara luas ya. Tapi ya karena saya pikir seperti itu Sherry katakan, oke lah, saya cobalah ya dengan maaf dengan banyak kekurangan saya karena jujurnya saya tuh cuma dokter gigi, bukan dokter umum yang jauh pengetahuan mereka jauh melebihi saya. Nah ini yang saya ingin sharingkan apa yang saya rasakan dan apa yang istilahnya yang saya tahu. Nah, jadi itulah yang membuat saya itu tertarik. Ternyata tidak banyak dokter yang sudah tahu tentang NK cell. Saya pun baru tahu belakangan. Washington University pun mempublikasikan itu tahun kemarin, 2021. Jadi waktu saya baca itu, saya semakin hebat. Kita berharap mungkin NK cell ini nanti akan menjadi imunoterapi yang akan bisa membantu banyak pasien kanker yang sudah lanjut ya, yang sudah sulit sembuh ya. Kita berharap seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan artinya bukan NK cell yang begitu aja, tapi NK cell yang memang diproses. Kalau Washington University mereka mengambil dari donor. Kalau kita minum, jadi itu mengambil dari donor kemudian diproses di luar, dimasukkan atau dipaparkan dengan yang tadi saya katakan interleukin 12, 15, 18 itu yang membuat sel-sel NK ini menjadi sangat aktif untuk membunuh sel kanker. Nah, anak saya sendiri sebagai seorang dokter katakan, memang tidak banyak dokter yang memang karena ini kan bukan istilahnya yang umum yang mereka biasa pelajari di bangku kuliah. Jadi anak saya bilang, memang banyak yang belum kenal. Nah inilah waktunya mungkin kita memperkenalkan. Dengan visi misi yang sangat humble, sangat mulia, rendah hati, dokter ini mau berbagi dengan kita semua. Alangkah baiknya kalau bisa dibagi ke lebih banyak orang lagi di luar sana. Jadi teman-teman mungkin yang putus harapan, ada yang teman keluarganya atau Anda sendiri yang putus harapan atau pasrah atau udah males ya coba ini itu. Mungkin kita hari ini udah dengar dokter bisa lebih terbuka mindset-nya. Jadi dokter ini kan sudah 12 tahun mengalami demensia pertama itu. Jadi dokter itu sekarang kan keadaan dokter itu udah jauh lebih baik. Dan hebatnya lagi, ini dokter kan udah rutin konsumsi 2 tahun ya.
Dokter 22 kemarin hampir 3 tahun. baru sharing, bahkan Mhm. ingatan dokter itu lebih kuat lagi sekarang loh. Jadi menurut dokter ini kan sudah boleh dibilang sudah lolos ya, sudah makin ingatannya sudah semakin kuat dan sudah semakin baik kondisinya. Perlu nggak dokter dokter sendiri merasa konsumsi sop utsu ini perlu nggak diterusin? Bagi dokter itu gimana? Coba Gini, diceritain. oke. Jadi gini ya, kan banyak sekali ya orang yang berpikir gini, loh, saya udah makan ini loh, udah setahun loh, udah setahun lebih nih. Apa saya mesti minum terus, ya kan? Tentu, saya cuma tinggal nanya, sampai di mana kamu ingin kesehatan kamu? Kalau kamu tanya saya pribadi ya sis, share. Kalau saya otomatis, karena saya tahu fungsi Suba Utsu itu gimana. Selama saya mampu membeli, otomatis pasti saya akan beli. Kenapa? Semakin usia saya semakin lanjut, semakin tua, bukan artinya kesehatan saya semakin baik. Bukan loh. Proses degeneratif itu akan berjalan terus. Semakin besar, bahkan semakin besar. Karena kemampuan regenerasi sel saya itu yang semakin kecil. Makanya kenapa kita yang semakin tua, kita akan kelihatan semakin keriput, karena itu proses degeneratif itu lebih besar di kulitnya itu dibandingkan regenerasinya. Mau tidak mau, selama saya bisa beli, saya akan minum. Saya akan terus minum. Begitu, share. Kita kan mendengar itu cerita semua orang sakit ya. Banyak yang dengan keluhan. Jadi itu orang sakit udah pasti harus konsumsi. Jadi menurut dokter kita yang sehat-sehat gitu, kenapa harus konsumsi sop utsu ini? Oke. Kenapa kita mesti konsumsi? Terutama kalau yang sudah istilahnya sudah mulai di atas 40 ya. Karena setiap hari milihatan sel kita itu mati. Nah, milihatan sel mati kalau tidak diganti secara perlahan-lahan, semakin banyak yang mati dan tidak diganti. Suatu saat kematian sel yang sedemikian banyak dari organ itu, itulah yang akan menimbulkan penyakit degeneratif. Penyakit yang terjadi karena memang kerusakan dari sel kita. Apakah kita mau tunggu sampai sel kita rusak? Nah, banyak yang berkata gini, alah dok, saya tuh minum ya Suba sebulan 2 bulan, nggak merasakan apa-apa tuh. Banyak nggak? Pernah nggak dengar gitu? Saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada rasa apa. Saya sampai kadang-kadang saya jadi tertawa juga ya. Memang kamu mau ngerasain apa? Sekarang begini, waktu misalnya Anda itu misalnya ada yang kena sakit ginjal. Pada saat pertama itu enggak mungkin dalam 1 hari ginjalnya langsung rusak, langsung harus cuci darah, enggak mungkin. Pasti itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, pada saat terjadi kerusakan sel itu, dia bisa merasakan enggak? Dia enggak merasakan. Banyak yang tidak merasakan. Dia tidak merasakan, dia tidak tahu terjadinya kerusakan. Demikian juga pada saat terjadinya regenerasi sel, perbaikan sel, itu tidak, selnya bicara, ini aku lagi perbaikin loh selnya. Yang enggak seperti itu, cuma terjadi perbaikan. Nah, otak saya waktu mengalami istilahnya perbaikan, saya nggak merasakan otak saya bicara. Nah, cuma saya setelah sekian lama, setelah sekian bulan-bulan, saya baru mulai merasakan tandanya, cuma tanda. Wah, oh iya ya, kok saya mulai bisa ngingat ya? Oh ini ya, itu tanda. Ya kan? Tapi bukan, saya tidak tahu waktu dia mulai mengalami kesembuhan
sel-sel otak saya yang membaik, sel syaraf otak saya yang membaik. Saya nggak tahu dia kapan bekerjanya. Saya tidak merasakan dia bekerjanya. Saya tidak tahu. Nah, seperti itu. Banyak yang baru minum 1-2 bulan sudah berkata, kayak saya nggak merasakan apa-apa tuh. Seperti itu. Banyak yang seperti itu. Padahal dia kerusakan ginjal, kerusakan organnya pun dia nggak tahu. Tahu-taunya sudah parah. Istilahnya sudah parah. Jadi segala sesuatu tuh kerusakan bertahap itu dia juga nggak pernah merasakan. Oke? Seperti itu. Oke, Dok. Hari ini cukup panjang ya Zoom-nya. Biasanya Zoom Pak Niko nggak gitu panjang sih. Tapi hari ini benar-benar kita belajar banyak banget. 2 jam ya. Oke. Iya, ya nggak terasa. Mungkin ada satu yang ingin saya ini lagi sampaikan biar teman-teman bisa ingat ya. Kalau dibilang mahal nih, soal mahal nih. Waduh, Suba Utsu mahal sih begitu gini-gini. Sekarang teman-teman coba ajak berpikir ya, berpikir secara realistis ya. Kalau saya bilang gini loh, kalau kamu minum rutin, ini memang kita nggak bisa maksain orang yang nggak mampu beli, terus kita maksain dia ya nggak mungkin juga ya. Tapi kalau orang itu dia mampu beli, tapi pelit, ya maaf aja, karena ada yang saya lihat seperti itu. Sudah kena COVID, baru umur 40-an, untuk beli Suba Utsu aja begitu sayang, akhirnya meninggal. Itu kan lebih, istilahnya ya ampun. Gini. Nah, coba teman-teman bicara seperti gini. Kalau Anda mampu, kecuali nggak mampu, saya juga nggak bisa bilangnya. Kalau Anda mampu, Anda punya uang banyak, apa salahnya Anda invest di kesehatan? Dalam arti begini loh, mungkin cuma minum 1 Suba, 1 Utsu misalnya. Saya bilang, itu kalau Anda rutin minum, itu bisa memperpanjang usia Anda loh. Loh, kok dokter bisa ngomong begitu sih? Emang dokter Tuhan yang tahu. Saya lagi bicara bukan masalah ini ya, maaf ya. Saya bukan bicara masalah nasib. Karena kalau takdir itu di tangan Tuhan. Saya lagi bicara dari segi medis. Begini, kalau Anda ini makan Suba Utsu secara teratur, kemudian organ-organ Anda menjadi sehat, tidak jadi kena sakit, misalnya nggak jadi pankreas Anda tidak jadi rusak, ginjal Anda tidak jadi rusak. Kalau Anda berpikir secara realistis, orang yang ginjalnya rusak, pankreasnya rusak, jantungnya rusak, apakah bisa umurnya lebih panjang dibandingin kalau dia sehat? Ya nggak mungkin kan? Pasti orang yang sehat itu yang umurnya lebih panjang. Saya ngomong apa adanya loh. Bener nggak, share? Jadi kalau dia sehat, pasti dia lebih panjang. Kecuali mendadak dia ditabrak mobil, mati. Itu saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau dari segi medis, dibandingin kalau dia kena kencing manis berat, kena sakit jantung, kena sakit ginjal parah, ya pasti umurnya nggak mungkin sepanjang kalau dia sehat. Itu maksud saya. Padahal orang sampai berani mengeluarkan, misalnya kalau kena kanker, berapa M, asal bisa sembuh. Dia berani keluarin. Ya kan? Berapa M dia berani keluarin. Tapi ini untuk invest kesehatan kita. Untuk beli tas yang mahal, mereka berani. Ratusan juta berani. Tapi untuk invest kesehatan belum tentu. Ada yang belum tentu berani. Wah itu sih, saya bilang itu, sorry ya, rugi buat diri dia. Itu. Belum lagi yang namanya anti-aging. Kalau kita lihat Utsu. Bagaimana orang sampai harus suntik DNA salmon untuk supaya wajahnya itu kelihatan jadi lebih muda, ya kan? Terus biayanya berapa? Bukan main itu. Nah, kalau kita minum Utsu, selain membuat, walaupun tentu tidak secepat orang suntik, ya kan? Tapi tentu ada perbaikan
bagaimana dengan kulitnya, bagaimana dengan bukan hanya kulit, tapi imun dia jauh lebih baik, lebih tahan, supaya tahan terhadap penyakit, terhadap sel kanker, bagaimana NK sel dia semakin mampu membunuh, begitu ada sel kanker dia langsung bisa membunuh, jadi belum terjadi kanker. Itu kan banyak sekali keuntungannya. Ya. Oke. Masih Oke, ada? Dok. Dok, Oke. ada kata-kata penutupan nggak untuk Zoom malam ini? Gitu ya, kalau kata-kata saya cuma bilang, mungkin teman-teman bisa belajar di sini. Kita bersyukur di perusahaan AFC. Karena sampai hari ini jujur, ada perusahaan-perusahaan yang meniru-niru seperti AFC. Tapi kalau kita mau jujur, kita tentu harus melihat produknya itu bagaimana, quality controlnya gimana, ya kan? Itu nggak gampang untuk menghasilkan produk yang luar biasa, yang artinya begitu baik. Itu nggak gampang. Jadi, saya katakan, kita bisa di AFC, kita bersyukur. Bisa minum produknya, lebih bersyukur lagi. Jadi, kalau teman-teman bisa, silakan. Ya, paling enggak ada minum. Jangan tunggu, wah sakit. Apalagi kanker baru saya mau minum. Kemungkinan juga terlambat. Oke? Begitu ya. Oke, share. Oke, dokter, hari ini kita belajar banyak ya. Pun kita belajar itu cara-cara jawabin pertanyaan calon member juga, sebenarnya banyak banget di sini. Dan kita lebih belajar produk, lebih mengenal produk lebih dalam. Jadi hari ini luar biasa sekali sharing dokter kita. Jadi nggak ada overclaim, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurangi. Benar-benar asli yang beliau alami sendiri. Jadi nggak ada overclaim di sini. Terus di sini kita maksudnya hari ini kalau bisa tuh seperti memberi harapan ya. Maksudnya bagi orang-orang sakit itu uang seberapa banyak pun di depan mata itu nggak ada gunanya. Terus terang itu benar. Iya, jadi mungkin ini setelah mendengar kita ada teman-teman atau keluarga atau mungkin Anda sendiri yang merasa pasrah atau udah males mencoba atau udah intinya udah putus asa ya, mungkin ini perlu dicoba. Suba Usu ini kan organik, jadi kalau dicoba pun nggak ada efeknya, nggak seperti obat kimia lah. Kalau jangka panjang itu merusak organ-organ tubuh. Jadi kalau kita bisa mencoba dan rupanya sembuh atau baikan, nah itu kenapa enggak kita coba. Dan teman-teman jangan lupa untuk rutin konsumsi ya, seperti yang dokter bilang tadi. Segalanya tuh boleh hemat ya dok ya, kesehatan tuh nggak boleh ya, paling nggak beli tas, nggak boleh beli nggak beli baju banyak-banyak, itu nggak apa-apa toh. Ya, yang penting kesehatan tuh paling penting. Jadi terima kasih sharing hari ini, sangat-sangat berkesan ya dok ya. Oh ya dokter, ini mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi yang tapi dokter tadi ada kasih tahu saya kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh hubungi Instagram saya atau mungkin yang berhubungan dengan saya ya. Tapi kalau untuk yang umum, saya harus ngomong terus terang, saya bukan dokter umum, saya hanya dokter gigi yang kebetulan saya ini suka membaca. Jadi walaupun bukan bidang saya suka membaca. Apalagi kalau sekarang ini saya tertarik kepada Suba Usu seperti ini. Jadi saya tertarik untuk lebih, kalau punya pengetahuan yang lebih, saya baca gitu ya. Tapi untuk penyakit-penyakit ini, saya belum tentu bisa menjawab loh ya. Jadi oke aja tapi kalau saya nggak bisa menjawab, mohon maaf. Karena saya jangan sampai memberi harapan palsu juga ya buat yang lainnya ya. Harapan palsu. Ya, oke. Iya dokter, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa zoom bareng lagi kan. Baik. Terima kasih atas waktunya malam ini ya, cukup panjang hari ini. Sama-sama ya teman-teman. Oke, semoga sukses semua ya. Terima kasih semuanya. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless, thank you. God bless you.